Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih berjumpa lagi bersama saya, Bobi Aryadi, mahasiswa STKI Balik Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil sebuah informasi yang saya dapatkan, yang ingin saya sampaikan untuk generasi pemuda di Indonesia ini, dengan judul Pesan untuk Pemuda Indonesia. Video ini saya buat dan presentasi ini saya susun berdasarkan sebagai bahan ujian UAS mata kuliah aplikasi komputer yang diselenggarakan oleh STKI Balik Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, sebagai pengumpulan tugas ini, saya membuat video ini dengan bertujuan dan maksud untuk menginspirasi para pemuda serta memberikan introspeksi diri bagaimana menjadi pemuda yang berkualitas dan berprestasi dengan tema Semangat Pemuda Meraih Prestasi. Nah, pada presentasi kali ini saya ingin menyampaikan yaitu dengan judul Pesan untuk Pemuda Indonesia. Selanjutnya, apa itu pemuda ya teman-teman? Siapakah mereka? Lalu bagaimana menjadi pemuda berkualitas dan berprestasi? Tentunya setiap diri masing-masing seorang itu menginginkan dirinya itu berkualitas dan bisa menghasilkan prestasi. Tapi kita pahami dulu apa sih itu pemuda dan siapakah mereka ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab apa itu pemuda, siapakah mereka, dan bagaimana menjadi pemuda berkualitas dan berprestasi. Mari kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Baik, pemuda. Pemuda adalah generasi bangsa yang tidak ternilai harganya. Nasib suatu bangsa ditentukan seberapa berkualitas para pemudanya. Jadi, pemuda adalah merupakan generasi pewaris bangsa. Sebuah kekuasaan negara, sebuah kemajuan dan perkembangan, serta kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh para pemudanya, kualitas para pemudanya. Dan ketika pemuda di sebuah negara itu berkualitas, memiliki prestasi, memiliki kompetensi yang mumpuni, memiliki sebuah hal yang dapat dikontribusikan bagi negara, maka negara itu akan baik-baik saja dan tentunya menjadi negara yang berkualitas. Mari kita lihat kutipan dari Bung Karno. Bung Karno pernah berkata bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan durinya. Ini merupakan sebuah kata-kata yang dimunculkan dari Soekarno bahwasanya 10 pemuda dibandingkan dengan 1000 orang tua itu bisa mengguncangkan dunia. Nah, dari kata-kata Bung Karno inilah kita bisa mengetahui bahwasanya pemuda memiliki peran yang penting bagi seluruh urusan yang ada di dunia ini. Jadi sebuah generasi emas, generasi yang matang, generasi yang bisa diandalkan itu adalah pemuda dibandingkan dengan 1000 orang tua. Jadi hanya 10 pemuda saja bisa mengguncangkan dunia. Sedangkan kalau 1000 orang tua, kata Bung Karno, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Nah, butuh hanya 10 pemuda saja bisa mengguncangkan sebuah dunia menurut Bung Karno ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya peran pemuda sangat penting dan eksistensinya sangat-sangat berpengaruh sekali ya bagi dunia ini. Nah, dari itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa sih pemuda itu? Pemuda adalah generasi bangsa yang tidak ternilai harganya. Nasib suatu bangsa juga ditentukan seberapa berkualitas para pemuda-pemudanya. Itu ya. Selanjutnya, seperti yang saya kutip di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengenai tentang remaja atau pemuda. Pemuda adalah warga negara yang berumur 16 sampai 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pemuda di sini adalah warga negara yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Jadi di masa 16 sampai 30 tahun ini masih dikatakan remaja atau pemuda, atau bisa dikatakan pemuda atau remaja dewasa. Masa anak-anak ke masa remaja, peralihan masa remaja ke masa dewasa. Nah, di umur 16 sampai 30 tahun ini
Jadi menurut undang-undang di Republik Indonesia ini, pemuda adalah umur 16 sampai 30 tahun. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya siapakah pemuda itu? Pemuda adalah umur 16 sampai 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuannya. Oke. Saya akan menampilkan sebuah data bahwasanya total jumlah pemuda di Indonesia berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional atau Sosyanas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2022, kita bisa mengetahui dari total 275 juta jiwa penduduk di Indonesia per Juni 2022, hampir seperempatnya atau 25% penduduk Indonesia adalah pemuda pada tahun 2022. Kita bisa mengetahui 2019, 2020, 2021, dan 2023 dari 4 tahun terakhir yang saya ambil datanya dari Badan Pusat Statistik. Nah, total pemuda Indonesia dari 275 juta itu berjumlah 68 juta jiwa. Banyak sekali ya teman-teman. Kita bisa mengetahui bahwasanya jumlah pemuda di Indonesia itu sangat banyak. Hampir seperempat yang ada di total jumlah jiwa penduduk di Indonesia, seperempatnya adalah seorang pemuda. Lalu kita bisa mengetahui ya, saya coba tampilkan bahwasanya berdasarkan jumlah wilayah, jumlah pemuda di Indonesia, rata-rata kebanyakan pemuda itu berada di Jawa, yaitu totalnya 55%, lalu di Sumatera 22%, Sulawesi 8%, Kalimantan 6%, dan kepulauan lainnya yaitu 9%. Ini juga sumbernya dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Sosyanas Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2022 kemarin. Nah, rata-rata kebanyakan pemuda ini berada di Pulau Jawa. Totalnya hampir separuh dari keseluruhan di negara Indonesia ini, pemudanya rata-rata banyak yang berada di Pulau Jawa. Dan sekarang saat ini saya juga berada di Pulau Jawa, yaitu di kota Surabaya. Lalu sebagiannya juga ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan pulau lainnya. Bisa dikatakan jumlah pemuda di Indonesia itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Hampir 25% total pemuda ada di Indonesia. Jumlah umur dari 16 tahun sampai 30 tahun. Lalu saya ingin menyampaikan poin ketiga, yaitu bagaimana menjadi pemuda berkualitas dan berprestasi ya. Tentunya ini yang diharapkan oleh para pemuda di Indonesia. Dan semua orang-orang yang sudah berada di atas kita atau orang-orang tua kita yang sudah berperan penting memberikan kontribusi bagi negara, mungkin memiliki harapannya besar untuk generasi pemuda saat ini, karena pada dasarnya akan terjadi pergantian ya. Tidak mungkin orang-orang tua yang ada di atas kita akan tetap menjadi penguasa atau pemimpin, maka akan ada regenerasi. Tentunya para pemimpin tersebut atau orang-orang tua kita menyiapkan bagaimana menjadi pemuda berkualitas dan berprestasi. Tentunya pemuda yang diharapkan sebagai kontribusi kemajuan suatu bangsa. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin pentingnya. Nanti bisa dikembangkan lagi ya kita bersama-sama. Oke, poin pertama, bagaimana menjadi pemuda yang berkualitas dan berprestasi. Yang pertama adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Saya ulangi lagi ya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, ya, teman-teman. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apabila ingin menjadi seorang pemuda yang berkualitas dan berprestasi, tentunya diawali mulai dari niat. Dan segala perbuatan itu diawali dengan niatnya. Ketika niatnya baik, ingin meraih prestasi dan menjadi orang yang berkualitas, nah, tanamkan niat, tanamkan mindset, tanamkan niat dalam diri dan jiwa ini agar memiliki niat yang lurus, niat yang positif tentunya, agar nantinya mendapatkan apa yang diniatkan, mewujudkan apa yang ada di niatnya. Contohnya, pemuda ingin sukses, niatnya dulu, saya ingin sukses, lalu baru kita melangkah ke poin yang kedua. Apa ya poin kedua? Yaitu ikhtiar atau berusaha ya teman-teman. Setelah kita niat, tentunya kita harus berikhtiar atau berusaha. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya
Dan orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Nah, kita bisa mengetahui contoh berlaku ikhtiar atau berusaha untuk para pemuda ini. Contohnya, misalnya para pemuda ingin mendapatkan kesuksesan, berarti kita harus bekerja keras. Pemuda ingin mendapatkan prestasi, berarti harus rajin belajar, juga bekerja keras, harus semangat dalam pekerjaannya, baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Lalu, peran juga pemuda tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan. Dan tentunya di masa-masa umur pemuda ini adalah masa-masa emas, adalah sebuah masa kesempatan di mana kita bisa mencoba kegagalan, kita bisa menemukan kegagalan, berbagai macam kegagalan, dan tentunya kita akan ambil petik hikmahnya atau hasilnya ketika kita sudah menjadi orang yang sukses. Maka dari itu, mumpung masih muda, kita harus bekerja keras, rajin belajar untuk mendapatkan sebuah prestasi atau penghargaan atau pengalaman yang lainnya, semangat dalam pekerjaannya, dalam belajar. Misalnya contoh bagi para pelajar dalam bekerja, untuk para pekerja, bagi mahasiswa juga dalam belajar maupun bekerja juga bisa. Dan tidak putus asa dalam menghadapi segala kesulitan dan kegagalan. Karena pada dasarnya di umur-umur pemuda ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk menggodok atau memasak bagaimana kualitas para pemudanya agar menjadi pemuda yang berkualitas untuk tentunya generasi penerus bangsa. Selanjutnya, setelah niat, ikhtiar atau berusaha, apa yang dilakukan oleh para pemuda? Yang terakhir adalah berdoa dan berserah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, sebagai jiwa seorang pemuda, seharusnya sudah mengetahui bahwasanya selain spiritualnya, jasmaninya, tentunya kita harus juga melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala usaha dan niat kita, agar nantinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan keinginan-keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berdoa ini bukanlah hal yang sia-sia, justru malah sebagai pemicu kita untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, menjadi pemuda generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berprestasi. Allah juga sudah menjanjikan bahwasanya siapa yang mau berdoa, siapa yang mau meminta kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala maksudnya, niscaya akan diperkenankan bagimu, akan dikabulkan. Tapi belum tentu, perlu kita bergaris bawah ya teman-teman, dikabulkan ini kalau kita baik belum tentu menurut Allah baik. Maka dari itu kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap apa yang kita inginkan itu pasti dikabulkan. Entah itu dikabulkan dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan kita, atau dikabulkan dengan keinginan yang lain yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman. Jadi ada 3 poin penting bagaimana menjadi pemuda generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berprestasi. Yang pertama adalah sebuah niat, yang kedua ada ikhtiar atau usaha, dan yang terakhir adalah berdoa dan berserah diri. Ini merupakan 3 kunci penting yang harus ada di dalam diri para pemuda, tentunya pemuda yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu pegangan untuk menjadi pemuda yang berkualitas dan berprestasi, tentunya dibutuhkan 3 poin ini. Itu ya teman-teman. Nantinya semoga kita menjadi salah satu, semoga kita semua menjadi seorang pemuda yang berkualitas, tentunya berkualitas dalam bidang apapun, dalam dunia juga, dalam akhirat juga, gitu ya. Hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Kesimpulannya pada materi kali ini, betapa pentingnya peran pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Amanah dan tanggung jawab besar berada di pundak generasi siapa? Penerus bangsa atau pemuda. Sehingga perlu ilmu pengetahuan yang luas, niat dan usaha yang sungguh-sungguh, serta doa yang terus dipanjatkan oleh para pemuda di negara kita ini agar dapat menjadi generasi pemuda yang berkualitas, berprestasi dalam bidang apapun. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh.
Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya segala ilmu pengetahuan apabila tidak dikaitkan dengan agama itu buta, dan apabila agama tanpa ilmu itu lumpuh, jadi tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu antara ilmu pengetahuan dan agama itu saling berkaitan, saling berkolaborasi dan menjadikan sebuah tujuan yang indah atau tujuan yang dapat dirasakan, tujuan positif ya. Jadi sebagai pemuda penerus generasi bangsa, seharusnya kita sudah memiliki jiwa yang semangat dalam meraih prestasi serta impian-impian kita. Seharusnya kita juga sudah merencanakan sesuatu hal yang kita inginkan agar nantinya kita bisa mencapai usaha-usaha dan niat kita. Dan jangan lupa diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau sebuah penjelasan yang kurang jelas atau tidak lengkap dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya saya merupakan manusia biasa yang terkadang melakukan kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Untuk itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pemuda.